Seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Pendahuluan. Kepala Desa Sewe selaku Inspektur Upacara mengambil tempat di mimbar upacara. Pasukan disiapkan. Kamu juga bilang itu mas dia bersama ajudan gelap weh di depan bukan supaya serius kok ke depan tuh aku iya aku juga nanti ke depan tapi biar tuh Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Laporan Komandan Upacara kepada Pembina Upacara bahwa upacara akan segera dimulai. Republik Indonesia tahun 2024 ke-78. Siap, laksanakan. Laksanakan. biasa itu kayak gitu. Peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tamu dan undangan dimohon untuk berdiri. Tanda kebesaran dibuka. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pembinaan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Tanda kebesaran ditutup.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, yang telah berjuang memperebutkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hening cipta, mulai. Selesai. Pembacaan pembukaan Undang-Undang tahun 1945. Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan naskah Pancasila yang diikuti oleh peserta upacara oleh Inspektur Upacara.
Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya dan penghormatan dipimpin oleh komandan upacara.
upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Istirahat di tempat. Gerak. Kepada peserta upacara, persilakan untuk duduk. Pidato Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Merdeka! Merdeka! Yang saya hormati Bapak Ibu saudara-saudara sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan, kita hari ini sudah memasuki tahun politik. Suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren di kalangan politisi dan partai politik. Setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab, saya bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua umum koalisi partai. Yang sesuai ketentuan undang-undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik. Jadi saya ingin mengatakan itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah, bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi. Walaupun saya paham ini sudah menjadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan, dalam bahasa Jawa dijadikan alibi, dijadikan tameng. Bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Yang saya harus ngomong apa adanya. Saya ke provinsi A, ada ke kota B, kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan-tikungan pedesaan saya lihat ada juga. Tapi bukan foto saya sendiri, ada di sebelahnya bareng cawapres yang lain. Bapak Ibu yang saya muliakan, posisi presiden itu tidak senyaman yang dipresisikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan. Dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apapun bisa disampaikan kepada presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, sampai ejekan, bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan di media sosial. Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sekali lagi, polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia. Memang tidak semua seperti itu. Saya melihat mayoritas masyarakat juga sangat kecewa dengan polusi budaya, cacian dan makian yang justru membangunkan nurani dan menjaga ruang publik. Bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, Indonesia emas 2045. Ini yang bolak-balik saya sampaikan di setiap kesempatan, bahwa Indonesia saya ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas 2045, meraih posisi jadi besar kekuatan ekonomi dunia. Tapi strategi meraihnya sudah ada, sudah dirumuskan, tinggal apakah kita memfokuskan atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudari sebangsa dan setanah air, para hadirin yang saya muliakan, 2030 adalah peluang besar kita untuk meraih Indonesia emas 2045. 68% adalah momentum presidensi Indonesia G20, keketuaan Indonesia di ASEAN, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia
3 tahun terakhir ini telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia kembali dalam peta percaturan dunia. Tapi kemudian ada yang bilang, memang kenapa dengan internasional terus yang tinggi, rakyat kan makannya nasi, internasional terus enggak bisa dimakan. Yang memang enggak bisa dimakan, sama seperti jalan tol enggak bisa dimakan. Yang memang inilah contoh menghabiskan energi untuk hal yang tidak produktif. Tapi tidak apa-apa, saya malah senang. Memang harus ada yang begini, begitu supaya lebih berwarna, supaya tidak monoton. Kita telah berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di tahun 2022 dari angka sebelumnya 37%, menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 78,9 di tahun 2022 dan pemberdayaan gender menjadi 76,5 di tahun 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau dijumlahkan dari tahun 2015 sampai 2023 sebesar 3,212 triliun. Termasuk di dalamnya Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, PKH, Kartu Sembako, serta perlindungan kepada lansia, penyandang disabilitas dan kelompok-kelompok rentan lainnya. Serta reskilling dan upskilling tenaga kerja melalui Balai Latihan Kerja dan program Kartu Prakerja. Dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan, puluhan kali saya sampaikan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan serta meminimalisir dampak lingkungan. Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tetapi juga non-mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas-komoditas potensial lainnya yang mengutamakan kandungan lokal yang bermitra dengan UMKM, bermitra dengan petani, bermitra dengan nelayan, sehingga manfaatnya terasa dan langsung bagi rakyat kecil. Supaya ini sedang kita lakukan dan harus terus dilanjutkan. Ini memang baik bagi para pengekspor bahan mentah. Ini juga baik bagi nelayan, bagi petani di pedesaan. Tapi jika konsisten besarnya, saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya, terutama kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran setelah kita stop kini ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar. Ini baru satu komunitas. Sebagai perbandingan tahun 2022 kemarin, kita berada di angka 71 juta. Artinya dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat, di mana fondasi untuk menanggapi ini semua sudah kita mulai. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu berdasarkan International Institute for Management Development, daya saing kita di tahun 2022 naik dari ranking 44 menjadi ranking 34. Bapak Ibu yang saya muliakan, tantangan ke depan tidaklah mudah. Pilihan kebijakan akan semakin sulit, sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan yang sulit dan keputusan yang tidak populer. Oleh sebab itu menurut saya, pemimpin itu harus punya publik. Karena kepercayaan adalah salah satu faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya satu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan. Ini adalah modal politik dalam pemimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia. Selain itu, seorang pemimpin juga harus membutuhkan dukungan dan kerjasama dari seluruh komponen bangsa. Oleh sebab itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat, para pemimpin adat, kepada guru budayawan tenaga kesehatan dan awak media, kepada gubernur di setiap provinsi, bupati wali kota di setiap daerah, sampai ke kepala desa dan lurah, aparat pemerintah TNI Polri serta kepada seluruh lapisan masyarakat yang telah memberi dukungan selama ini. Saya juga sangat menghargai upaya MPR dalam memperkokoh fondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi dan bentuk hukum produk haluan negara, serta menguatkan kerjasama internasional untuk berkontribusi dalam pemecahan persoalan global. Dukungan DPR juga sangat luar biasa besar dalam mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara, dan mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. DPD sesuai dengan kewenangan juga telah aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah
berperan menyusun beberapa rancangan undang-undang dan juga telah melakukan terhadap sistem tata negara kita. Mahkamah Konstitusi juga terbukti secara cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses persidangan, mempermudah pelayanan para pencari keadilan. Komisi Yudisial terus aktif melakukan advokasi, perhatian dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas terhadap hakim yang melanggar untuk menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat dan perilaku hakim. Ombudsman, KPU, Bawaslu, Komnas HAM dan lembaga-lembaga nasionalnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya dalam meraih Indonesia maju yang kita cita-citakan. Mari kita bersatu padu terus melaju untuk Indonesia maju. Dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Jakarta, 16 Agustus 2023. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Siap. Pembacaan doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, segala puji dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, sebab Engkau telah memberikan kepada tanah air yang indah ini kepada kami. Hari ini ya Tuhan, kami berkumpul merayakan kemerdekaan negara kami atas penjajah yang sudah 78 tahun berlalu. Kami bersyukur atas pembebasan yang boleh kami terima. Kami sungguh bersyukur dan bersukacita kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus atas kemerdekaan bangsa dan negara kami serta tercurah di bumi pertiwi. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dari korupsi, bersukacita di hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78 ini. Kiranya keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan senantiasa kami dapatkan di negara ini. Kami juga berdoa bagi para pahlawan yang telah mendahului kami. Ya Tuhan, sebab karena jasa merekalah kami dapat menikmati tanah air yang indah dan bebas ini. Akhirnya, ya Tuhan, kami persembahkan seluruh doa ini ke dalam kuasa tangan putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Karena hanya padanya kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua ini kami tujukan kepadamu dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Laporan Komandan Upacara bahwa upacara telah selesai dilaksanakan. Upacara dilaksanakan, laporan selesai.
Bubarkan. Bubarkan. Penghormatan pasukan kepada Inspektur Upacara. Mana untuk menyerang? Cepat. Gerak. 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 Penutup. Upacara selesai, Inspektur Upacara berkenan meninggalkan mimbar upacara. Komandan upacara membubarkan pasukan. Untuk istirahat. Bubar.